Halo, Bung Rocky, apa kabar? Enak. Ya. Ya kita mengenak-enakan diri aja karena suasana di luar tidak enak. Terutama warung-warung Tegal. Kemarin saya makan-makan di warteg itu harganya naik, begitu ditanya kenapa, karena cabenya. Kenapa Bu? Ya dulu bisa beli cabai 5.000, sekarang harus 10.000 minimal. Iya. Saya kaget. Nah, bukan ikut-ikutan ya Pak Mendak lo ya ini. Karena saya baca ternyata menurut BI kenaikan harga cabai itu bisa berdampak terhadap inflasi sampai 0,5%. Ini saya bilang loh. Ya. Jadi cabai saja bisa punya kontribusi seperti itu, padahal kita tahu ini. Nah ini baru beneran ini Pak Zulhas ini Mendak kita bahwa dia bilang dia kaget karena ternyata kan dia akui bahwa dia tidak pernah belanja ke pasar dan semua ternyata harga-harga naik. Nah ini yang jadi sorotan. Pak Zul kemudian bilang bahwa ya kita subsidi kebutuhan pokok itu sangat tinggi, kebutuhan makanan itu sangat tinggi, dan kalau pemerintah terus mensubsidi ya nanti nggak bisa bangun infrastruktur gitu kata Pak Zulhas ya. Nah ini kan jadi menarik. Saya ingat analogi orang mau pilih mana, pokoknya nggak penting perut terisi, nggak penting makan, yang penting keren karena bangun infrastruktur kan jadi. Iya, itu cabai itu kan karena kebutuhan setiap dapur dan setiap orang, itu nggak bisa kalau nggak ada cabai ya. Begitu dia naik harga, efek inflatornya kemana-mana kan. Harga cabai naik berarti harga per piring warteg naik, begitu harga karena pegojek harus bayar lebih mahal, maka harga buat antar penumpang juga naik. Jadi rentetan itu sebetulnya yang dengan mudah kita tahu karena kedudukan strategis dari bahan makanan pokok. Nah kalau balik pada Pak Zulhas, ya memang betul logikanya begitu. Wah, subsidi menyebabkan bidang lain nggak bisa dibangun. Jadi kalau yang dikorbankan adalah pangan, itu kan bertentangan dengan perintah konstitusi untuk memakmurkan rakyat, menjamin kebutuhan dasar penduduk. Kalau ibu kota baru kan bukan kebutuhan dasar kita, itu kebutuhan dasar presiden aja tuh. Jadi ngapain APBN itu harus korbankan separuh itu untuk ditabung buat 500 triliun biaya ibu kota yang juga belum kita tahu bentuknya kayak apa. Kalau harga kebutuhan pokok turun, kita langsung tahu akibatnya itu pada inflasi segala macam itu. Jadi sekali lagi kalau Zulhas berpikir bahwa ya kalau harga kebutuhan pokok disubsidi negara akan bangkrut, konsekuensinya panjang dari segi teori ekonomi. Ya nggak usah ada negara, biarkan aja interplay market forces itu bekerja. Kan justru fungsi negara untuk mengatur antara akumulasi dan distribusi itu. Kalau negara nggak mau atur, ya nggak perlu ada negara tuh. Jadi kita masuk aja dalam sistem yang pasar bebas sempurna. Padahal konstitusi kita tidak menghendaki itu kan. Fungsi negara menjamin distribusi itu. Tentu distribusi maksudnya harga jangan sampai membebani, konsekuensinya ya subsidi. Itu yang disebut trade off, tinggal pilih mau subsidi perut atau mau subsidi ambisi ibu kota negara. Jadi kita akan dibangkrutkan oleh ambisi. Pada saat yang sama kehidupan begitu banyak rakyat kita yang pergi tidur dengan perut kosong kan itu nggak adilnya di situ tuh. Sementara yang menikmati IKN hanya sejumlah kecil orang. Iya, saya jadi berpikir ini apa pemerintah sudah mengalami disorientasi ya gitu, nggak bisa membedakan mana yang prioritas gitu, Bung Rocky. Itu intinya tuh. Pak Zulhas diminta diam-diam oleh publik, kasih kami harapan dong bahwa kebutuhan pokok itu akan dijamin. Sekarang kata Pak Zulhas, ya nggak ada harapan itu, sebab kalau harapan Anda kami penuhi, maka ibu kota nggak bisa dibangun. Jadi kira-kira itu perintah presiden kan, dahulukan ibu kota dan telantarkan ibu pertiwi kan, jadi begitu kan, atau telantarkan ibu-ibu gitu. Jadi sekali lagi kekosongan ide itu menyebabkan disorientasi. Dia disorientasi itu terjadi karena orang nggak punya ide aja, dan nggak punya ide artinya ya seperti nggak punya otak. Ya, tapi ini kan serius ya, di mana-mana kan orang ada pepatah menyatakan bahwa perut itu tidak bisa menunggu, gitu ya. Jadi artinya ini mesti kita appeal, pemerintah kita mesti ingatkan ini bahayanya serius. Jangan dianggap bahwa problem kebutuhan pangan kita yang terus membumbung ini tidak bisa menjadi trigger untuk berbagai yang kita sebut social unrest itu.
Ya pasti pemerintah udah punya big data lagi untuk tahu bahwa ya ditekan dikit harga pangan, nggak ada yang mau berontak segala macam. Nggak ada soal kalau orang nggak berontak. Tetapi dari segi moral pemerintah sendiri, dia sudah melakukan tadi disorientasi kebijakan sekaligus disorientasi etikanya. Jadi etikanya, moralnya itu tidak utuh. Dia tidak merasa bahwa dia bersalah karena tidak melakukan pembelaan pada hak kebutuhan dasar rakyat. Dari segitu aja dia udah curang. Jadi dia pasti menyogok lembaga survei untuk lakukan riset. Apakah kalau harga tidak disubsidi rakyat akan berontak? Tidak, pasti dijawab oleh lembaga survei. Karena lembaga survei diminta supaya membiarkan pemerintah memakai anggaran untuk subsidi itu. Subsidi ibu kota atau APBN buat ibu kota. Padahal dari dulu kita tahu ibu kota itu kan dulu dijanjikan swasta, tidak akan mengambil porsi APBN yang adalah hak rakyat. Kan itu yang mesti kita perhatikan. APBN itu hak rakyat. Kalau pemerintah mau jor-joran ya silahkan lakukan di luar APBN, tapi ternyata nggak bisa kan. Jadi ini sebetulnya dari awal asal usulnya tuh, sehingga pasti deal dengan PAN waktu itu jangan ganggu APBN di bidang yang dipakai untuk infrastruktur. Dan Zulhas akhirnya sekarang kita lihat dia bukan bingung, memang dia disuruh begitu aja, lalu dia pura-pura bingung tuh. Kan mestinya dia tahu bahwa dalam konstitusi kebutuhan dasar itu harus didahulukan ketimbang kebutuhan eksklusif yang sifatnya pamer-pameran tuh. Jadi itu sebetulnya problem kenapa kita tuntut agar supaya ya nggak usah ada kabinet, biarkan aja pasar yang bekerja tuh. Karena ada kabinet justru tidak bisa mengatur distribusi. Dan sekarang kita makin firm ya bahwa pergantian Menteri Perdagangan itu nggak ada urusannya dengan niat pemerintah gitu atau semangat pemerintah untuk katakanlah menyelesaikan problem minyak goreng. Kan gitu selalu yang disebutkan itu, walaupun kita sebenarnya melihat bahwa persoalannya bukan hanya persoalan minyak goreng, tapi yang sangat menonjol minyak goreng. Dan ini betul-betul bagi Presiden Jokowi ini soal tukar tambah saja, ingin memberikan ruang pada PAN untuk menarik PAN ke dalam kabinet. Sementara kalau Lutfi satu dilihat dia memang sudah jadi common enemy gitu karena posisi dia sebagai Menteri Perdagangan nggak bisa menurunkan minyak goreng. Yang kedua dia memang tidak punya partai kan gitu. Jadi ya nggak ada risiko politik yang bisa yang bisa dihadapi oleh Jokowi bila dibandingkan misalnya meresapel Menteri Pertanian yang sebenarnya juga ada urusannya dengan masalah pangan ini. Jadi Jokowi takut dia diturunkan. Dia nggak takut harga minyak itu naik, harga sawit naik, harga cabai naik. Jadi ini piciknya presiden sebagai sebagai pemain politik. Dia mau nyogok supaya kuasanya aman, tapi dengan akibat kesulitan hidup kita. Kan pandangan kita begitu selalu. Kalau kita bikin perbandingan misalnya, kalau di Perdana Menteri di negara-negara Eropa berjanji untuk menurunkan harga dan dalam 2 minggu harga nggak turun, itu dia langsung mengundurkan diri. Dia merasa lebih baik saya yang turun karena saya nggak mampu menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat. Harga tomat naik €1 itu langsung heboh kabinet. Dan kan itu yang disebut perintah moral, supaya kalau Anda berjanji ya penuhi dong. Sekarang nanti presiden bilang oke, kita tunggu 1-2 bulan lagi minyak goreng turun, nggak turun juga. Harga cabai juga begitu. Jadi dijanjikan untuk sesuatu yang nggak pernah dihitung. Padahal dengan mudah kita tahu pasti harganya turun kalau subsidi diberikan. Pasti harganya turun kalau anggaran untuk infrastruktur yang jor-joran itu dihentikan. Kan cuma itu kan. Ini kan cuma refocusing aja tuh. Karena keadaan dunia yang kebetulan harga komoditas kita baik, tetapi ditahan oleh pemerintah, tidak mengalir menjadi pendapatan rakyat. Kan mestinya kalau pemerintah bilang kami surplus komoditas tuh, APBN kita berlebih tuh. Oh iya, kenapa tidak tersalur pada rakyat? Karena mau disalurkan secara politik kan. Kan itu yang dipertanyakan oleh para ekonom, bahwa loh kok kita punya uang masuk tapi ekonomi nggak tumbuh. Ya jelas saja nggak tumbuh karena yang masuk itu tidak tersalur pada rakyat. Kalau tersalur pada rakyat membeli, karena rakyat membeli, ekonomi tumbuh tuh. Kan hal-hal begitu. Tapi yang ingin ditumbuhkan presiden cuma optimisme bahwa dia nggak akan dilengsarkan, bahwa dia masih bisa ngakalin partai-partai untuk inspirasi 3 periode masih ada di kepalanya tuh. Kan begitu kan. Jadi itu curangnya tuh. Ibu Mega udah ngamuk-ngamuk, tetap problemnya sama aja tuh. Karena Ibu Mega juga bagian dari ketidakjujuran sebetulnya. Kalau Ibu Mega jujur,
dia mesti anti 20%. 20% itu akan menyelesaikan harga cabai. Jadi ada harapan baru. Kira-kira begitu kan. Padahal Ibu Mega juga pemakan cabai. Ya, ya. Ya, saya kira, nah kalau cabenya nanti orang tanya, apa cabenya direbus atau digoreng kan gitu. Kalau cabe sambal bakso, saya tahu itu nggak digoreng, itu direbus sambalnya, Bung Rocky. Jangan nyinggung-nyinggung orang yang lagi disorot. Oke, nah kita kembali lagi kan ke soal ini ya. Ini kan karena menyinggung lagi kalau kita mau diputar-putar, ini kan soal etikabilitas, soal etika kekuasaan, Ya, moralitas kekuasaan. Nah, ini yang menurut saya agak berbahaya dalam situasi ini. Sekarang saya menangkap memang ada semacam frustrasi dari publik terhadap politisi. Padahal Anda sendiri juga sering mengingatkan bahwa politisi itu justru ilmu yang paling tinggi ya dalam filosofis kan gitu, politik gitu ya. Politik itu adalah ilmu yang paling tinggi dalam filosofis karena sebenarnya dari situ ada etika bagaimana dia bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Realitasnya kan tidak seperti itu di Indonesia dan saya jujur saja khawatir kemudian gerakan ini menjadi apatis. Kemarin ada anak-anak muda yang bersama kita membuat sekolah legislator dan semangatnya kemudian mereka ini adalah kumpulan orang-orang baik gitulah ya, aliansi orang baik. Bagaimana kita mesti menjelaskan nih kepada para generasi muda kita, generasi penerus kita karena saya mengamati Anda sekarang sering banget diundang anak-anak muda untuk memberikan ceramah-ceramah semacam ini. Ya, tadi malam saya di Gunung Kuta itu ketemu dengan milenials, para pendaki pecinta lingkungan karena ulang tahun ketiga Gunung Kuta. Itu kira-kira ada 200 orang di situ bikin camping di situ. Dan saya kasih ceramah dan pasti ada pertanyaan yang menyangkut masa depan generasi itu. Dan mereka menganggap bahwa kalau politik dihentikan sangat mungkin alam semesta ini bergembira, terutama Gunung Kuta itu. Karena nggak ada lagi hiruk pikuk di Gunung Kuta tuh ketinggiannya 1000, jadi kita bisa lihat Bogor, Jakarta di atas itu. Itu Jakarta hiruk pikuknya itu gemerlapan money politik saja tuh. Sementara kita di gunung ini sepi, hanya menunggu malam dan siraman air hujan tuh. Jadi mereka bisa bikin kontras antara kebahagiaan tanpa pemerintah itu lebih mengenakkan sebetulnya. Pemerintah bikin panas saja menurut mereka, dan panas global warming ini juga disebabkan karena panasnya suhu politik Indonesia. Jadi generasi baru muda kita mampu untuk membayangkan masa depan yang hijau, bukan masa depan yang isinya infrastruktur yang merusak di mana-mana. Jadi itu bagian sebetulnya dari harapan kita bahwa politik generasi ke depan adalah politik hijau, bukan politik partai hijau ya. Partai hijau bagus di Eropa, tapi kalau di sini yang disebut partai hijau itu warnanya hijau, yang bisa diatur-atur oleh warna kuning dan merah sebetulnya. Jadi sekali lagi betul tadi saya bicara dalam banyak forum dan milenials punya harapan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali kalau kasak-kusuk politik ini dihentikan. Ya tapi bagaimana caranya kita menghentikan kasak-kusuk karena sekarang yang punya legalitas formal itu mereka kan gitu. Ya mereka juga berpikir ya bagaimana kalau kita pasif aja tuh. Mereka ya karena milenial kadang-kala takut untuk bicara mungkin, padahal mereka yang harus bicara. Saya bilang ya kita boikot aja pemilu tuh. Wah, itu hitungannya bagaimana? Karena kata boikot itu masih berbahaya. Lalu saya terangkan bahwa people's power itu artinya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu kita tidak beri pada DPR. Kalau anggota DPR bilang kami mewakili rakyat, iya, tapi bukan kedaulatan kami. Kepentingan kami kalian wakili, bukan kedaulatan kami. Kedaulatan kami bisa kita tumpahkan bahkan di jalan. Karena itu yang disebut hak demokrasi bila DPR macet. Dan mereka mulai paham itu. Jadi sekali lagi sebetulnya gerakan yang saya sebut LBP ini, Liga Boikot Pemilu, itu kalau diterjemahkan secara akademis, dia berubah menjadi prinsip kedaulatan rakyat. Jadi sekali lagi, memang mesti pelan-pelan untuk membiasakan orang mengerti bahwa politik itu tidak harus diasuh di parlemen yang memang isinya arogansi aja. Nah, sekali lagi kita ingin perlahanan menerangkan bahwa bila terjadi kemacetan politik karena 20%, maka adalah hak rakyat untuk turun ke jalan. Itu namanya prinsip people's power yang dalam bahasa Indonesia artinya kedaulatan rakyat. Itu mulai dimengerti itu. Terutama karena FNN ngomong terus 0%. Jadi waktu ya itu jadi kan anak-anak gunung ini kan selalu slogannya salam lestari itu di bawah salam lestari. Sekarang salam lestari di bawah 0%.
Tapi kita ingatkan jangan apatis dengan politik ya. Kayak saya selalu Ya, harus speak up, harus bersuara gitu. Jangan pakai prinsip Jawa yang bilang yang waras ngalah. Ini kita berurusan dengan orang yang nggak waras. Ini kalau kita ngalah terus bisa bahaya kan gitu ya. ya itu pentingnya. Orang waras pro 0%. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Ya.